Pertama-tama, tentu saja langkah yang kami lakukan pada proses produksi adalah membeli bahan yang diperlukan untuk membuat produknya. Proses pembuatan produk diawali dengan mempersiapkan alat dan bahan, lalu memotong buah untuk isian frus. Langkah yang ketiga, mempersiapkan kulit lumpia dengan memisahkan antar kulit lumpianya. Sembari mempersiapkan kulit lumpia, kami juga merakit box kemasannya. Ini kita pindah tempat ya teman-teman. Lalu ini adalah proses memotong keju dan mulai menggulung frusnya. Untuk isian frusnya sendiri itu adalah keju, buah stroberi dan pisang, sedikit gula, dan susu kental manis secukupnya. Nah, frus siap digoreng maupun di packing untuk yang frozennya. Setelah ditiriskan, frus dikemas, dan untuk saus frozen frusnya itu kita kemas menggunakan plastik kecil-kecil. Untuk frus yang sudah digoreng, kita beri saus di atasnya. Dan ini beberapa bukti pemesanan customer via WhatsApp. Lalu ini dokumentasi delivery pesanan customer. Itu dia cuplikan proses tahap perkembangan kewirausahaan tahap kedua kelompok 5. Nah, untuk latar belakang usaha kami sendiri itu sebenarnya berawal saat P5, saat SMA, yaitu produk cheese roll yang mana memberikan peluang keuntungan cukup menjanjikan. Dan melihat jajanan di sekitar UNES sendiri itu belum banyak yang menjual cheese roll, sehingga kami memilih produk ini dan berinovasi dengan menambah isian buah. Sehingga muncullah produk fruity cheese roll atau frus ini. Sedangkan pada tahap kedua, inovasi yang kami lakukan adalah membuat versi frozennya. Walaupun hanya bertahan selama kurang dari 7 hari, tetapi tetap ada yang berminat membeli versi frozennya, yang mana kebanyakan adalah mereka yang akan pulang, produknya dimakan di rumah, dan ingin produknya itu masih renyah saat dimakan, sehingga mereka menggorengnya secara mandiri.
Bahan utama yang kami beli untuk pembuatan produk Frus ini adalah keju, buah stroberi dan pisang, susu kental manis, gelas coklat tiramisu dan matcha, kulit lumpia, dan minyak goreng. Dan pada tahap pertama bahan lain yang kami beli adalah sarung tangan plastik, kemasan box dan gas. Dengan total pengeluaran pada tahap pertama adalah Rp287.400 dan pada tahap kedua kami membeli bahan yang sama kecuali sarung tangan plastik dengan total pengeluaran adalah Rp304.250. Pada tahap pertama, kami melakukan penjualan sebanyak 3 kali. Periode pertama dilaksanakan pada 29 September. Kami berhasil menjual sebanyak 14 pack dengan harga per satu packnya adalah Rp10.000 sehingga kami mendapatkan pemasukan sebesar Rp140.000. Pada periode kedua dilaksanakan pada tanggal 6 Oktober. Kami berhasil menjual sebanyak 20 pack sehingga kami mendapatkan pemasukan sebesar Rp200.000. Dan pada periode ketiga kami melaksanakan penjualan pada tanggal 13 Oktober dan kami berhasil menjual 13 pack sehingga kami mendapatkan pemasukan Rp130.000 sehingga total pemasukan pada tahap pertama ini adalah Rp470.000. Pada tahap kedua kami melakukan penjualan sebanyak 3 kali juga. Periode pertama dilaksanakan pada 27 Oktober. Kami berhasil menjual 13 pack sehingga kami mendapatkan pemasukan Rp130.000. Pada periode kedua kami melaksanakannya pada tanggal 31 Oktober. Kami berhasil menjual sebanyak 17 pack sehingga pemasukan pada periode ini adalah Rp170.000. Dan pada periode ketiga yaitu penjualan kami yang terakhir pada tahap ini dilaksanakan pada tanggal 5 November. Kami berhasil menjual 21 pack sehingga kami mendapatkan pemasukan sebesar Rp210.000 sehingga total pemasukan pada tahap kedua ini adalah Rp510.000. Dari total pengeluaran dan pemasukan yang kami peroleh, tahap pertama kami mendapatkan keuntungan sebesar Rp183.600 dan tahap kedua kami memperoleh keuntungan sebesar Rp205.750 sehingga total keuntungan yang kami peroleh adalah Rp390.000. Guys, menurut kalian ini mending tahap 1 sama tahap 2 tuh dipisah tabel apa jadiin satu, cuma nanti ada bagian tahap 1, tahap 2 nya gitu apa gimana? Menurutku itu aja sih, dipisah biar lebih kelihatan aja, biar nggak kecampur pengeluaran tahap 1 sama tahap 2. Oke, habis di tahap 1. Halo semuanya, di sini aku ingin menyampaikan pesan dan juga kesan selama aku mengikuti mata kuliah kewirausahaan. Untuk kesannya pasti di mata kuliah kewirausahaan ini seru banget karena kita seolah-olah menjadi chef dadakan, dan juga pastinya seru banget karena kita bisa melakukan kegiatan wirausaha yang dimana kita tuh jualan secara langsung dan bukan cuma sekedar materi kewirausahaan. Jadi overall untuk mata kuliah kewirausahaan itu seru banget, apalagi tentang praktek kewirausahaannya yaitu Fruity Cheese Roll kelompok saya. Kemudian untuk pesannya, semoga mata kuliah kewirausahaan kedepannya lebih punya banyak inovasi untuk bisa menerapkan materi-materi yang kalau kita baca itu kayak mudah lupa, membosankan, menjadi sebuah pengalaman yang dapat diingat sepanjang masa. Kesan dan pesan saya terhadap kegiatan kewirausahaan ini, yang pertama, kesan saya itu adalah selain dengan anggota kelompok kita membuat produk bersama, tetapi kita tuh juga berkomunikasi dan berinteraksi dengan pelanggan, yang mana pelanggan itu bisa jadi yang udah kita kenal maupun belum kita kenal, sehingga yang belum kita kenal itu kita dapat menambah relasi dari situ. Dan pesan saya adalah semoga dengan kegiatan ini kita dapat mengambil pelajaran dari pengalaman kegiatan ini yang nantinya dapat bermanfaat dan menjadi bekal untuk masa depan apabila kita ingin berkecimpung di dunia wirausaha lagi. Kesan dan pesan dari saya, melalui kegiatan kewirausahaan ini, saya mendapatkan pengalaman untuk mengelola usaha dengan produk kami yaitu Fruity Cheese Roll, serta saya mendapatkan pengalaman untuk bekerja secara tim dalam mengelola usaha. Kemudian pesan dari saya untuk kegiatan kewirausahaan ini dapat terus dilanjutkan karena sangat bermanfaat bagi mahasiswa untuk mereka belajar dan mengembangkan kreativitas mereka. Di sini saya akan memberikan kesan dan pesan saya selama mengikuti mata kuliah kewirausahaan. Mata kuliah kewirausahaan memberikan pengalaman yang menyenangkan sekaligus menantang karena tidak hanya belajar teori tetapi juga praktik secara langsung melalui kegiatan berjualan. Nah, dari proses perencanaan, promosi hingga melayani pelanggan, saya belajar bagaimana mengelola usaha kecil dan memahami pentingnya kreativitas, kerjasama, serta ketekunan berjualan. Nah, dari situ saya lebih bisa percaya diri dalam menawarkan produk dan lebih peka terhadap kebutuhan konsumen. Saya berharap ke depannya kegiatan seperti ini terus dilanjutkan agar mahasiswa dapat merasakan pengalaman berbisnis atau berjualan yang nyata dan semakin termotivasi untuk berwirausaha.